Karena kebahagiaan itu bukan dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan harian. Ya sambil sharing-sharing aja ya. Dan disclaimer dulu, aku bikin video ini bukan bermaksud apa-apa, tapi ini adalah bagian dari self talk buat diri aku sendiri dan aku ingin share ke teman-teman dan mudah-mudahan ada dampak baiknya juga yang bisa diambil. Oh ya, ini aku lagi mau masak ya buat makan hari ini. Seperti biasa masaknya yang simpel aja ya, cuman satu lauk aja. Lebih ke dimakan buat anak-anak aja sih ya teman-teman. Ya gini ya, semenjak jadi ibu rumah tangga pasti setiap harinya tuh disibukkan sama kegiatan-kegiatan di rumah. Entah itu masak atau beres-beres, mengatur keuangan. Mungkin buat sekarang aku pengen share video masaknya di YouTube yang panjang ini ya. Soalnya sambil cerita-cerita juga atau sambil sharing juga ya teman-teman. Kadang kalau bikin video di Instagram lebih fokusnya tuh ke masaknya ya teman-teman. Kalau di sini ya sambil ngomong atau cerita panjang lebar. Ya mudah-mudahan gak oversharing juga ya teman-teman. Tapi kalau aku sih, kalau misalkan aku terlalu oversharing, aku selalu bilang ya dalam hati kalau apa yang aku mau share ke teman-teman ini sudah betul-betul aku pikirkan ya. Dan aku pun sama ya teman-teman, masih terus belajar dari setiap proses kehidupan yang udah aku lewatin. Berat banget ya kayaknya proses kehidupan. Ya alhamdulillah di titik kali ini aku sangat-sangat bersyukur ya teman-teman atas apa yang udah Allah jaga, udah Allah kasih. Pun meskipun aku sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja, tapi pastinya gak menutup pintu rezeki ya teman-teman. Karena aku yakin ya setiap makhluk hidup itu pasti punya rezeki. Entah itu rezeki yang dititipi ke suami ataupun rezeki ketika kita berdaya di rumah. Yang penting kita jangan lelah untuk terus berhusnuzon dan yakin sama Allah ya. Karena rezeki itu sudah pasti ya teman-teman. Yang belum pasti adalah kematian kita. Kadang kita khawatir ya, kayak misalkan bisa nggak ya di situasi seperti ini, in this economy kita bisa melewati semuanya. Padahal kita nggak punya penghasilan gitu. Terus aku denger juga ya lagi rame banget waktu itu kalau misalkan di situasi seperti ini kita tuh harus terus percaya ya kalau rezeki itu Allah sudah atur. Tapi bukan berarti kita berdiam diri atau pasrah ya teman-teman. Kita bisa coba berusaha, entah itu lewat doa, lewat zikir pagi, zikir petang kita di rumah untuk menjemput rezeki tersebut ya teman-teman. Dan aku juga coba ya, aku pernah dengar gitu kalau misalkan kita dititipi rezeki yang banyak, kita itu harus sediakan kantongnya terlebih dahulu. Karena Allah tuh pasti ngeliat ya teman-teman kapasitas kita untuk menerima rezeki tersebut. Kayak kita dititipi yang besar, apakah kita sanggup untuk menjaga amanah tersebut. Kayak aku pernah lihat juga ya ilustrasi di FYP Instagram, ada orang belanjanya tuh barang kecil gitu. Nah terus dia tuh minta kresek yang besar. Nah terus si pemilik warungnya kasih kresek yang kecil aja. Karena menurut si pemilik warung kresek yang kecil itu teman untuk mengantongi barang yang dia punya. Analoginya adalah ketika kita ingin dibanyakin tuh rezekinya sama Allah, kita harus siapkan kantong yang besar, tapi kita juga harus siap kantong itu tuh untuk siapa aja. Entah itu untuk anak, istri, atau orang tua, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Dan ketika kita siap ya punya kantong yang besar,
Allah pun akan mengisi kantong tersebut ya teman-teman. Dan kita yang dititipi amanah sudah sangat siap ya untuk mengantongi rezeki yang Allah kasih. Ya di sini kita bisa ambil kesimpulan sebegitu sayangnya Allah sama kita ya. Di saat kita masih ngerasa kalau kok rezekiku segini-gini aja ya, kok kita tuh ngerasanya kurang terus. Padahal sebetulnya kita belum siap untuk menerima kantong yang besar. Bisa aja kantong ini dianalogikan sebagai hati ya, atau jiwa yang lapang. Sehingga Allah tuh berniat baik untuk memberikan kita kantong yang kecil. Karena kalau kita dikasih kantong yang besar, takutnya kita gak bisa membaginya, gak bisa menjaga amanahnya, yang akhirnya ini menjadi sebuah ujian harta buat kita. Aduh, ini gak kerasa ya, masaknya udah beres lagi. Ini tuh aku bikin asam-asam ayam ya. Buatnya juga gampang, tinggal dicemplung-cemplung aja. Terus ini rasanya juga enak, seger. Terus simple lagi ya. Ini cukup makan sama ini aja, ini udah nikmat, alhamdulillah. Pokoknya teman-teman harus cobain juga di rumah deh. Nah ini tiap weekend ya, kalau weekend tuh aku suka jalan-jalan keluar, tapi jalan-jalannya juga nggak terlalu jauh ya teman-teman, ini di sekitaran rumah aja. Menurut aku keluar setitik kayak gini aja ini udah ngelepas penat di rumah ya. Kayak sekalian tadabur alam gitu ya, dekat lagi dengan alam. Terus sambil anak-anak juga main sepeda, karena kan di rumah itu lingkungannya gak bisa ya anak-anak main di luar sepedahan, soalnya banyak kendaraan yang lalu lalang. Jadi setiap weekend aku sama suami selalu nyempetin waktu ya buat keluar kayak gini, ya cari angin setitik lah. Oh ya, nyambung ke yang tadi ya, jadi ibu rumah tangga itu kan kadang kita gak punya gaji ya teman-teman. Kayak aku dulu pernah ngerasain kerja dan digaji gitu, terus setelah aku resign dan memutuskan jadi ibu rumah tangga, aku jadi kehilangan gaji tersebut. Tapi alhamdulillah kalau rezeki itu selalu ada ya teman-teman. Itu berarti kita tuh gak perlu takut ya gaji, tapi kita tuh pasti punya rezeki. Makanya kadang aku heran ya, after resign analoginya penghasilan tuh kan cuman ada di suami aja, tapi secara hitungan pasti pengeluaran semakin besar ya, karena ditambahnya juga anggota keluarga seperti anak. Tapi maha baik Allah ya, semuanya tuh berasa dicukupin aja gitu. Bahkan alhamdulillah gak sampai ngerasa kekurangan. Kita gak usah terlalu khawatir akan rezeki kita. Kalaupun sekarang kita gak punya gaji, tapi rezeki kita tuh ada dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, anak-anak yang solih-solihah, suami yang begitu menyayangi keluarganya. Masya Allah ya, itu tuh udah lebih dari sekedar cukup teman-teman. Karena tanpa sadar ketika kita sudah mensyukuri semua itu, insya Allah ya kita tuh akan selalu dicukupkan. Kita akan selalu merasa bersyukur dan malah kita malu ya sama Allah gitu, udah dikasih banyak tapi kita masih malah ngeliat yang kekurangannya. Aku juga sama ya, masih belajar akan hal ini, karena pelajaran sabar dan syukur itu memang ada ya dalam agama, tapi sepertinya prakteknya yang lumayan sulit ya teman-teman. Pun ketika kita diajarkan sabar dan syukur, itu pasti kita mengelak ya, padahal itu kunci hidup yang sesungguhnya teman-teman. Karena apa? Karena ya memang hidup gak jauh dari itu gitu. Kalau kita dikasih ujian, ketika kita posisi ekonomi sedang di bawah, kita diuji akan kesabaran kita. Pun ketika kita punya kesempatan untuk merasakan keadaan ekonomi di atas, kita juga diuji akan rasa syukur kita. Ini kalau ngomonginnya tentang keuangan ya. Kenapa sih Mi ngomonginnya tentang keuangan aja, gak bisa gitu topik yang lain? Ya karena nice aku di keuangan ya teman-teman dari dulu.
Teman-teman yang ikutin aku dari dulu pasti tahu ya, aku sering sharing keuangan pribadi aku sendiri. Tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman. Dan sekarang juga sama ya, pembahasan aku nggak jauh-jauh dari situ. Hanya saja sekarang untuk budgetingnya aku pindahin di Instagram aku ya teman-teman. Jadi aku ingin menjadikan YouTube ini sebagai self talk aku, ya semacam podcast untuk diri sendiri. Reminder aku juga ya, yang mudah-mudahan juga bisa diambil baiknya sama teman-teman semua. Karena aku mau ya kita tuh sama-sama belajar, dan khususnya kita harus hati-hati ya teman-teman dalam perkara keuangan ini. Terutama untuk seorang istri ya, yang nantinya kita akan dihisab. Dan serem ya kalau ngomongin tentang kufurnya wanita, kayak banyak sekali perempuan yang tidak selamat itu karena kurangnya rasa syukur ya teman-teman. Aduh, ngeri ya. Ini juga reminder buat aku ya. Dan kita tuh harus lebih berhati-hati ya, karena sekarang kita lebih mudah untuk mengakses kehidupan orang lain di media sosial. Di sisi lain, kita juga harus ada benteng ya teman-teman untuk diri kita sendiri, biar kita tidak terjerumus atau biar kita tetap bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Nah, ini aku mampir dulu ya, seperti biasa ini tuh di tempat camping gitu. Jadi kita di sini sambil makan-makan terus menghadap ke pemandangan ya, ada pohon-pohon. Pokoknya keadaannya sejuk banget, Masya Allah. Sayangnya kita nggak bawa tikar yang besar ya, jadi ini juga ada yang ada di mobil aja dipakai sambil ngelihat yang hijau-hijau, kayak ngerasa pikiran tuh tercerahkan gitu. Kadang waktu kayak gini tuh butuh ya teman-teman, waktu-waktu berkualitas, quality time seperti ini bersama keluarga. Karena waktu di rumah tuh kan dari Senin sampai Jumat full gitu ya aktivitas di dalam rumah. Paling kalau ngantar anak keluar sebentar, habis itu udah deh di rumah. Karena aku tipe yang kalau habis antar anak langsung pulang ke rumah ya teman-teman. Ya udah beresin kerjaan rumah, udah disibukkan sama kegiatan di rumah aja gitu. Makanya jangan heran ya kalau misalkan setiap video aku selalu ada video tambahan di outdoor kayak gini. Sekarang ngobrol santai dulu. Anak-anak lagi main. Sampai apa? Menurut kamu tanggapan kamu di situasi in this ekonomi seperti apa? Semua baik-baik aja, karena yang penting itu kebahagiaan. Terus? Karena kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan oleh orang-orang yang bersyukur. Ya itu ngobrol-ngobrol random sama suami ya, tapi memang bener ya, kayak kita tuh mencari kebahagiaan mau sampai mana sih. Yang udah pasti ketika kita bersyukur itu udah jelas ya, kita tuh pasti bahagia. Oh ya, ini aku sekalian ya mau belajar mobil. Dulu itu aku pernah belajar ya, tapi karena rodanya itu, bannya itu masuk ke dalam selokan, aku jadi trauma nyoba lagi. Tapi sekarang ini aku coba memberanikan diri karena ada lahan yang lumayan luas, dan alhamdulillah sih sedikit-sedikit udah bisa ya. Dan alhamdulillah Pak Su juga ngajarinnya dengan tenang ya, gak yang panik, jadi ke akunya juga lebih santai gitu. Ya seperti biasa di akhir video ini udah mulai menuju maghrib. Refleksi kali ini adalah ibu rumah tangga memang tidak punya gaji ya, karena kita sedang bertransaksi dengan Allah, bekerja secara langsung dengan pemilik dunia dan seisinya. Jadi kalau urusan rezeki kita tuh gak perlu khawatir ya teman-teman, karena sudah pasti Allah jamin.
Mungkin segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, karena dengan dukungan teman-teman aku akan lebih semangat lagi nih sharingnya. Insya Allah see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.